Orang yang membalimi kuat sekalipun, yang mencaci, menghina bighairi hak tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bighairi hak, menghina yang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Numpahkan darah orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ngelampas semenang apapun dia, hakikatnya dia kalah ya ikhwan. Kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, nggak ada ceritanya sedih dicaci maki, dihina. Nggak ada ceritanya sedih difitnah. Nggak ada ceritanya kita sumpek ketika kita dizalimin orang lain, ketika kita ditindas oleh orang lain. Nggak ada. Ente berkasih sayanglah walaupun kepada orang yang memusuhimu ketika dia memusuhimu. Kenapa? Karena hakikatnya dia lagi kalah. Kesian. Maka hadapilah dia dengan kacamata kasih sayang. Nanti kalau ngelihat orang yang musuh nanti, pandang dia dengan kasih sayang, karena kesian, dia lagi menuju kebangkrutan. Kalau dia nggak sadar menuju kebangkrutan, kesian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Yayasan As-Sa'adah, kakak saya, guru kita semua Al-Habib Ali Ridha bin Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas, beserta segenap asatid yang hadir di sini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, jamaah hadrah Basaudan sekaligus pengajian bulanan di Masjid As-Sa'adah ini. Kita angkat tangan, kita minta sama Allah berkat zikir, berkat para aulia yang tadi kita tawassuli di dalam hadrah Basaudan, berkat majelis ilmu, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Al-Atiyah Al-Haniyah karya Al-Imam Al-Qutb Al-Syahir Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas sahibul Mashhad rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Maka sebelum kita bacakan kitab, mari kita bacakan Fatihah untuk muallif Al-Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas wa usulih wa furu'ihim. Anallahu yataghashshahum birrahmah wal maghfirah, adkhilhum al-jannah bi rahmatihi wa ila hadratina bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya terjemahkan dulu lafadznya, baru nanti saya jelaskan seperti biasa. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fa'amilhum bisyafaqati al-kamilati hatta man yu'adika wa yahsuduk fa innal insana dha'if fashhad haqiqata dha'fihi wa dha'fi wasfihi warhamhu walau kana fi hali adawatihi lak fa innama yarhamullahu min ibadihi ruhamaa man la yarhamu la yurham
Irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Irham ibadallahi yarhamuka alladhi ammal wara ifdaluhu wa nawaluhu. Farrahimuna lahum nasibun wafirun min rahmatir rahmani jalla jalaluhu. Wa amil jami'al khalqi bi an takuffa anhum syarraka fa inna allaha yakuffu anka syarrahum. Faqad ruwiya fil athari an sayyidil bashar sallu ala nabi Muhammad man arada salamata falyatrubha fi salamati ghairihi minhu ila akhiri maqal. Melanjutkan kajian yang lalu ya, bagaimana Habib Ali bin Hasan Al-Attas mengingatkan kita supaya penuh dengan sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat menginginkan kebaikan untuk segenap makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. La siyamal muslimin, apalagi yang umat Islam. Itu sebelumnya makhluk Allah semuanya, mau yang manusia bukan manusia, yang Islam bukan yang Islam. Perlakukan mereka dengan kasih sayang, perlakukan mereka dengan keinginan bagaimana caranya kebaikan sampai kepada mereka, bagaimana caranya supaya mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian di sini Habib Ali bin Hasan melanjutkan, kemarin kita sudah bahas panjang lebar masalah akhlak rahmah. Kata Habib Ali bin Hasan, fa'amilhum bisyafaqatil kamilah, maka perlakukanlah mereka dengan syafaqatil kamilah, dengan lemah lembut yang begitu sempurna. Nah, kalau kita artikan lebih dalam lagi, Al-Jurjani dalam ta'rifat menyebutkan yang dimaksud syafaqah ini sarful himmati ila izalatil makruh 'anil nas. Bagaimana caranya kita dengan segala semangat menghindari keburukan dari orang lain. Orang nih yang mestinya masuk neraka jadi nggak masuk neraka, yang mestinya dapat murka Allah bagaimana caranya jangan dapat murka Allah. Itu kelembutan yang sebenarnya, kasih sayang yang sebenarnya. Amilhum, kata Habib Ali bin Hasan, perlakukanlah mereka dengan kelembutan, dengan syafaqah, dengan keinginan supaya mereka dapat kebaikan kamilah yang sempurna. Ini menariknya nih, akhlak luar biasa. Hatta man yu'adik wa yahsuduk, termasuk orang yang musuhin kamu dan yang iri kepada kamu, perlakukan mereka dengan kasih sayang. Kenapa kata beliau? Fa innal insan dhaif, karena sebetulnya kalau kita telah al insan dhaif, manusia itu lemah sebetulnya. Fashhad haqiqata dha'fih, maka saksikanlah hakikat kelemahannya. Wa dha'fi wasfihi, dan hakikat kelemahan sifatnya. Warhamhu, maka kasih sayang dia. Kalau kamu udah tahu dia lemah, kasih sayanglah kepadanya, perlakukan dia dengan cinta, dengan kasih sayang. Walau kana fi hali adawatihi lak, walaupun dalam keadaan dia musuhin kamu, maka perlakukanlah dengan kasih sayang. Ini luar biasa ya ikhwan. Jadi para habaib kita ini dengan segala kelembutan dan ketegasan mereka, tetap madhab mereka sebetulnya ya, motif mereka tuh cinta, kasih sayang. Dengan segala kelembutan, ketegasan mereka, dengan segala santun dan kerasnya mereka, ya sebetulnya motif utamanya orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, yang dakwah, yang amar ma'ruf nahi munkar adalah penuh dengan kasih sayang. Kesian, kata Ali bin Hasan, kesian. Ente kalau lihat manusia nih, kesianin dia, kesian manusia tuh. Walaupun dia musuhin ente, walaupun dia dengki, hasut sama ente, kesian. Karena dia lemah, sebenarnya nggak berdaya, cuman kadang lupa diri aja, udah nggak berdaya, pakai mau ngezalimin orang. Baru dikasih kekuatan dikit aja, sama Allah disalahgunain. Nggak berdaya, tapi mau dengki sama orang lain. Kesian, kata Ali bin Hasan, lihat, kesian, pandang dia dengan pandangan kesian. Dan kita nih ikhwan, sebetulnya nih, ini catat baik-baik omongan Anda. Ya, andai kita dizalimin orang, maka lebih baik kita di posisi mazlum daripada posisi zalim. Ya, catat baik-baik. Ya. Seapapun yang kita hadapi, ya kita berusaha supaya nggak dizalimin. Kita juga punya hak untuk mempertahankan hak kita. Tapi kalau nggak ada pilihan lain, pilihannya
cuma mentok, ente ngezalimin atau dizalimin, mendingan dizalimin daripada ngezalimin. Karena hakikatnya kita kalau dizalimin orang, ya, dizalimin orang, dimusuhin orang, dicaci maki orang, dihina orang, hakikatnya tuh kita menang. Walaupun yang zalim ini kelihatannya dia yang menang. Orang yang zalim itu sehebat apapun, sekuat dia apapun, hakikatnya dia kalah. Orang yang dizalimi itu selemah apapun, setidak berdaya apapun, hakikatnya dia menang. Kenapa anak katakan demikian? Ini kalau kita ngelihatnya pakai kacamata hakikah. Kok bisa seperti itu Habib? Iya. Karena kita nih taruh kita dicaci maki, dihina. Kita dihina padahal kita nggak melakukan itu, tapi kita dihina dengan sifat-sifat yang nggak ada pada diri kita. Difitnah, dihina. Nah, kita dihina antara dua. Kalau kita nggak maafin, nanti kita dapat pahala dia di akhirat. Kalau pahala dia habis, ya, dosa kita diambil buat dia. Jawab yang jujur, kita untung apa kagak? Untung. Dan di hadis Nabi SAW bertanya, atadruna manal muflis? Kalian tahu nggak siapa orang yang muflis, yang bangkrut, yang rugi? Sahabat ada yang bilang, ya Rasulullah, al-muflisu fina man la dirham wa la dinar. Yang muflis diantara kami, yang bangkrut, yang rugi, yang nggak punya uang, nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya harta, banyak utang, itu yang bangkrut ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Muflis itu, orang yang rugi itu, orang yang datang dengan pahala amal ibadah, dia datang dengan pahala amal ibadah, sedekah, zikir, ngaji, sholat dan lain sebagainya, tapi ternyata faqad syatama hadza, dia udah nyaci fulan, maki fulan, ngehina fulan, mukul fulan, numpahkan darah fulan, ngerampas hartanya fulan. Di bawah nih ibadah banyak, tapi ternyata PR-nya banyak juga, tanggungannya banyak juga yang belum dia selesaikan di dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, bangkrut tuh orang, padahal bawaannya udah banyak. Bangkrut. Pahalanya orang yang ngezalimin diberikan kepada mazlum, kepada orang yang dizalimi. Kalau pahalanya udah habis bagaimana? Maka dosanya orang yang mazlum, yang dizalimi, diambil diberikan kepada orang yang menzalimi dengan segala bentuk kezalimannya. Ngomongin orang dengan tanbi ghairi hak, tanpa hak itu kan mazzalim, enggak benar itu. Ngerampas harta orang zalim itu, numpahkan darah orang zalim itu. Mukul orang yang enggak berhak dipukul zalim itu. Memenjarakan orang yang enggak pantas dipenjara zalim itu. Ngambil harta orang yang dia enggak berhak zalim itu, dengan segala bentuk kezalimannya. Begitu di akhirat nanti dia bawa amal macam-macam. Kesian. Ya pahalanya diberikan kepada orang yang mazlum, kalau pahalanya habis, dosa yang mazlum diberikan kepada yang zalim. Saya mau tanya, kalau yang didapatkan oleh si mazlum seperti ini, berarti kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, dunia sementara, nggak ada apa-apanya, akhirat selamanya, berarti hakikatnya orang yang lagi dizalimin menang apa kagak? Menang. Nggak ada kalah. Orang yang dizalimin hakikatnya menang. Itu kalau dia nggak maafin. Kalau dia maafin, dia dapat pahala memaafkan orang. Jadi orang yang dizalimi, yang dihina, yang dicaci, yang dirampas hartanya, ya, dia dalam keadaan apapun dia hakikatnya menang. Sebaliknya, orang yang menzalimi kuat sekalipun, yang mencaci, menghina bighairi hak tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena ada kalanya titik-titik bahasa hinaan, bahasa keras yang diizinkan oleh syariat. Saya nggak mau bahas sekarang tuh, itu panjang kalau saya bahas nanti. Bighairi hak, menghina yang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Numpahkan darah orang tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ngelampas, semenang apapun dia, hakikatnya dia kalah ya ikhwan. Sekuat apapun dia, hakikatnya dia kalah. Na'udzubillah min. Makanya enak kita bu pak. Kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, sebenarnya jadi orang Islam, jadi orang mukmin, apapun yang dihadapi udah nikmat aja. Sabar, ada musibah sabar dapat pahala. Ajaban li amril mukmin, kata Nabi, aku ini takjub dengan perkara orang beriman. Ada musibah dia sabar dapat pahala, ada nikmat dia syukur dapat pahala. Aku takjub dengan orang yang beriman. Ya, dia dizalimin, dia maafin, dapat pahala ngemaafin.
dia nggak maafin, dapat pahala dari orang yang ngezalimin. Nah, jadi kalau kita ngelihat pakai kacamata hakikat, nggak ada ceritanya sedih dicaci maki, dihina, nggak ada ceritanya sedih difitnah, nggak ada ceritanya kita sumpek ketika kita dizalimin orang lain, ketika kita ditindas oleh orang lain, nggak ada. Makanya tadi Habib Ali bin Hasan bilang apa? Ente berkasih sayanglah walaupun kepada orang yang memusuhimu ketika dia memusuhimu. Kenapa? Karena hakikatnya dia lagi kalah. Kesian. Dia musuhin ente nih, dia fitnah ente, dia caci ente, dia maki ente, dia hina ente. Kesian. Hakikatnya dia lagi kalah. Dia lagi ngerontokin amalnya. Dia lagi ngebagi pahalanya ke kamu. Dia lagi dia sedang membuka peluang naik derajat buat kamu. Maka hadapilah dia dengan kacamata kasih sayang, karena hakikatnya engkau sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kira-kira jelas apa kagak? Faham? Insya. Tapi jangan juga, tapi ada hak kita ketika dizalimin orang, ketika kita dihina, itu kita Al-Quran memberikan kita dua hak. Hak yang pertama, hak untuk membalas sesuai kadarnya. Ya, ente dihina, ente ada hak buat ngina balik sesuai kadarnya, jangan bablas sampai jangan offset, sesuai kadar. Tapi berarti ente udah ngambil jatah ente di dunia kalau begitu. Pilihan kedua dalam syariat, apa pilihan keduanya di Al-Quran? Allah katakan memaafkan tadi tuh, antara ente diem di dunia, antara ente dapat pahala nanti di akhirat dari pahala dia, atau yang kedua, atau ente dapat pahala memaafkan. Jadi nggak ada ruginya, udah ujung-ujungnya kita untung. Makanya Habib Ali bin Hasan tadi sekali lagi saya katakan, ngajarin kita, ente kalau ngelihat orang yang musuhin ente, pandang dia dengan kasih sayang, karena kesian, dia lagi menuju kebangkrutan. Kalau dia nggak sadar menuju kebangkrutan, kesian. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dikasih kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nasihat ini buat diri kita sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat zalim, jangan sampai kita yang nyakitin orang, jangan sampai kita yang merampas hak orang, karena orang yang seperti itu kalah, apapun keadaannya dia kalah. A'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita bahas, sudah 5:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi bulan depan insyaallah dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang hatinya penuh dengan rahmah, insyaallah. Hatinya penuh dengan kasih sayang, hatinya selalu membantu sesama, hatinya selalu meringankan beban sesama, dan hatinya penuh dengan rahmah sehingga kita mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.